Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama perkenalkan, nama saya yaitu Muhammad Mukarrabin, biasa dipanggil Robin. Saya mahasiswa dari Universitas Ibnu Sina Batam, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas Extension semester 2. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu yaitu Pak Bayu Mujrimin MPD. Pada kali ini materi yang akan saya bawa yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata bahasa Arab yaitu khuluq atau yang jamaknya yaitu akhlak. Dan secara bahasa, akhlak artinya perangai, tabiat, dan agama. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan yang spontan tanpa memikirkan pertimbangan pikiran. Jadi akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Baiklah, kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, pada khususnya dan pendidikan pada umumnya, ada 3 aliran yang sangat terpopuler. Itu yang pertama, aliran nativisme. Yang kedua, aliran empirisme. Dan yang ketiga, aliran konvergensi. Yang pertama yaitu menurut aliran nativisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam, yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, baik akal, bakat, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang terbaik, maka otomatis pun orang itu pasti akan menjadi baik. Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, menurut aliran empirisme, bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan seseorang yaitu faktor dari luar ataupun sosial lingkungan, termasuk pembinaan dan pendidikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang dikasihkan kepada anak itu baik, maka otomatis anak itu pasti akan menjadi baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang ketiga, menurut aliran konvergensi. Aliran ini berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak dari internal yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Pendapat ini terdapat kesesuaian dengan ajaran Islam. Hal ini dapat kita temukan dan kita pahami dalam Quran surah An-Nahl yang artinya berbunyi, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran surah An-Nahl ayat 78. Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu dalam penglihatan, pendengaran, dan hati. Potensi tersebut harus disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran dan pendidikan, dengan ajaran yang baik ataupun pendidikan yang baik pula. Menurut Hamzah Yakub, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak atau moral pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci, yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dan pengaruh-pengaruh luarnya. Setiap anak yang telah lahir ke dunia ini telah memiliki naluri keagamaan yang nantinya akan mempengaruhi dirinya, seperti unsur-unsur yang ada dalam dirinya yang turut untuk membentuk akhlak atau moral. Di antaranya itu yang pertama yaitu insting atau naluri. Insting adalah kesanggupan melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang berarti bagi si subjek, tidak disadari dan berlangsung secara mekanis. Ahli-ahli psikologis menerangkan bahwa berbagai naluri yang ada pada manusia yang menjadi pendorong tingkah lakunya, diantaranya yaitu naluri makan, naluri berjodoh, naluri keibubapakan, ataupun naluri berjuang. Yang kedua yaitu kebiasaan. Salah satu faktor yang dalam pembentukan akhlak adalah kebiasaan atau adat istiadat. Yang dimaksud kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga menjadi mudah dikerjakan. Kebiasaan dipandang fitrah yang kedua setelah naruni, karena 99% perbuatan manusia menjadi karena kebiasaan. Misalnya makan, minum, mandi, cara berpakaian, itu merupakan kebiasaan yang selalu diulang-ulang setiap harinya. Dan yang ketiga yaitu keturunan. Ahmad Amin mengatakan bahwa perpindahan sifat-sifat tertentu dari orang tua kepada keturunannya maka disebut al-waras atau warisan-warisan sifat. Warisan sifat orang tua terhadap keturunannya ada yang sifatnya langsung dan tidak langsung. Artinya langsung terhadap anaknya dan tidak langsung terhadap anaknya. Misalnya terhadap cucunya. Sebagai contoh, ayahnya adalah seorang pahlawan. Belum tentu anaknya seseorang pemberani bagaikan pahlawan. Bisa saja sifat itu turun kepada cucunya. Yang keempat yaitu keinginan atau kemauan yang keras. Salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku manusia adalah kemauan keras atau kehendak. Kehendak ini adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam. Itulah yang menggerakkan manusia berbuat dengan sungguh-sungguh. Seseorang dapat bekerja sampai larut malam dan pergi menuntut ilmu di negeri yang jauh berkat kekuatan azam atau kemauan yang keras. Yang kelima yaitu hati nurani. Pada diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan peringatan atau isyarat apabila tingkah laku manusia berada di ambang bahaya dan keburukan. Kekuatan tersebut adalah suara batin ataupun suara hati. Fungsi hati nurani adalah memperingati bahayanya perbuatan buruk dan berusaha mencegahnya. Jika seseorang terjerumus melakukan keburukan, maka batin merasa tidak senang atau menyesal, dan selain memberikan isyarat untuk mencegah dari keburukan, juga memberikan dorongan untuk melakukan perbuatan yang baik. Itulah salah satu fungsi nurani yang termasuk dalam pembentukan akhlak. Selanjutnya, menurut Hamzah Yakub, dari segi faktor eksternal. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, meliputi yang pertama, lingkungan. Salah satu faktor yang turut menentukan kelakuan seseorang atau suatu masyarakat adalah lingkungan. Lingkungan adalah hal yang melingkupi suatu tubuh yang hidup. Misalnya, lingkungan alam mampu mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang. Lingkungan pergaulan mampu mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. Yang kedua yaitu pengaruh keluarga. Setelah manusia lahir, maka akan terlihat dengan jelas fungsi keluarga dalam pendidikan, yaitu memberikan pengalaman kepada anak baik melalui penglihatan atau pembinaan menuju terbentuknya tingkah laku yang diinginkan oleh orang tuanya. Dengan demikian, orang tua atau keluarga merupakan pusat kehidupan rohani sebagai penyebab perkenalan dengan alam luar
tentang sikap, cara berbuat, serta pemikiran di hari kemudian. Dengan kata lain, keluarga yang melaksanakan pendidikan akan memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan akhlak. Dan yang ketiga yaitu pengaruh sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga, di mana dapat mempengaruhi akhlak anak. Di dalam sekolah berlangsung beberapa bentuk dasar dari kelangsungan pendidikan. Pada umumnya yaitu pembentukan sikap-sikap dan kebiasaan dari kecakapan pada umumnya dan kebiasaan dan belajar bekerjasama dengan kawan sekelompok, melaksanakan tuntutan dan contoh yang baik, dan belajar menahan diri dari kepentingan orang lain. Dan yang terakhir ataupun yang keempat, pendidikan masyarakat. Masyarakat dalam pengertian yang sederhana adalah kumpulan individu dalam kelompok yang diikat oleh ketentuan negara, kebudayaan, dan agama. Ahmad Marimba mengatakan, corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Hal ini meliputi segala bidang baik pembentukan kebiasaan, pengertian pengetahuan, sikap dan minat maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Oke, cukup sekian video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan termasuk saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.